Oh ya, oke. Selamat malam, Pak Erik. Selamat malam, rekan-rekan. Malam. Malam. Ya, kita akan mulai kebaktian muda kita ya. Lagu yang pertama, lagu pembukaan. Oh, satu dulu. Selesai. Kita nyanyi lagu pembukaan, Allah Sumber Kuatku. Hanya kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Oh, oh. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku
Oke, tiba saatnya kita untuk oke, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk pertemuan ini ya Bapak. Kami yakin dan percaya bahwa pertemuan ini bukan suatu kebetulan ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa pertemuan ini memang sudah Engkau rencanakan ya Tuhan. Ya Allah, kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman dari Bapak Pendeta Erik ya Tuhan. Bantu untuk Pak Erik untuk memberikan firman agar bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari dan bisa kami tanamkan ke dalam pikiran dan hati kami dan kami lakukan ke dalam kehidupan sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya, amin. Nyanyian sebelum firman, kemenangan terjadi di sini. hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Baik, saudara-saudara, ya kita mengawali dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kembali kami hadir di hadapan hadirat-Mu
Biarlah Tuhan berkenan menyapa kami melalui firman-Mu, agar kami pun juga boleh dipuaskan dan kami sebagai anak-anak kami boleh berjalan di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Tuhan yang mengurapi hamba-Mu untuk dapat melayankan firman. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita akan bersama membaca bagian dari kitab Yeremia pasal 9. Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai dengan ke 26. Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai dengan ke 26. Di sini Lembaga Alkitab memberikan judul Mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Begini katanya. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Lihat, waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku menghukum orang-orang yang telah bersunat berkulit katannya. Orang Mesir, orang Yehuda, orang Edom, orang Bani Amon, orang Moab, dan semua orang yang berpotong tepi rambutnya berkeliling. Orang-orang yang diam di padang gurun, sebab segala bangsa tidak bersunat dan segenap kaum Israel tidak bersunat hatinya. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Saudara-saudara, dalam mungkin televisi kita, media massa kita, ataupun juga bahkan di YouTube, banyak sekali orang yang menyebut dan disebut Gracie Rich. Apa itu Gracie Rich? Adalah anak-anak muda, bahkan mereka di bawah 35 tahun. Tapi mereka punya kekayaan yang bukan main. Mereka pengusaha yang sukses, mereka orang kaya yang mampu melakukan banyak hal, dan mungkin juga mereka juga adalah anak-anak orang kaya. Tapi anak-anak orang kaya jarang disebut Gracie Rich, meskipun mereka kaya sekali. Tapi mereka disebut kaya oleh karena bapaknya, orang tuanya. Tapi yang namanya Gracie Rich itu adalah mereka yang memang orang-orang yang from zero. Orang yang tidak punya apa-apa, orang yang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Lalu oleh karena dia berusaha, dia menjadi pekerja keras, bahkan dia menjadi pemilik usaha yang hebat, lalu kemudian jadilah dia orang kaya. Ya, dia siapa di antara mereka? Oh, mereka yang adalah pemiliknya misalnya Bukalapak, mereka misalnya pemiliknya Gojek, mereka misalnya orang-orang ya. Selain daripada itu tentu saja ada usaha-usaha yang lain. Nah, saudara, ketika mereka menampilkan diri sebagai orang kaya, tidak jarang juga mereka nampak sebagai orang yang arogan. Arogan itu, karena dia punya duit, dia punya kuasa, dia punya kewenangan, sehingga dia bisa ngomong apa saja, dia bisa memperlakukan orang apa saja. Dan bahkan tidak jarang ketika orang-orang muda itu pun juga lalu diberi kepercayaan, lalu kemudian punya jabatan, punya posisi, lalu punya kedudukan. Wow, bukan main. Orang-orang seperti itu pun juga kadang-kadang menjadi orang-orang yang angkuh, ya, orang-orang yang sombong. Lalu apa yang kata Tuhan ayat 23? Saudara, kita perhatikan ayat 23. Firman Tuhan mengatakan, janganlah orang bijaksana
bermegah karena kebijaksanaannya. Ya, jadi orang bijaksana, orang yang pintar, orang yang punya budi, dan orang, jangan, nggak usah, Anda boleh bermegah. Tidak boleh bermegah oleh karena apa yang dia ada. Tidak boleh dia pun juga sombong dan menyombongkan diri karena kebijaksanaannya. Orang yang kuat juga jangan bermegah karena kekuatannya. Orang yang kaya juga jangan bermegah karena kekayaannya. Saudara, kenapa orang tidak boleh? Kenapa? Karena apapun yang ada dalam dunia kita dan apapun yang ada dalam hidup kita, sehebat apapun kita, itu sifatnya hanya sementara saja. Saudara, ada seorang filsuf namanya Alfred North Whitehead. Ya, dia mengatakan bahwa hidup itu semuanya serba mungkin. Hidup itu kalau tidak sehat, ya sakit. Kalau tidak hidup, ya mati. Kalau tidak besar, ya kecil. Kalau tidak berhasil, ya berarti gagal. Kalau tidak menjadi kaya, ya berarti miskin. Nah, itulah antara hidup itu, ya kalau nggak begini, ya begitu. Kalau nggak begitu, ya begini. Gitu loh. Ya, karena itu, kalaupun juga kamu bijaksana, ya jangan sombong. Kalaupun juga kamu kuat, jangan sombong. Kalaupun juga kamu kaya, jangan sombong. Karena Tuhan bisa membuat, nih ayat 25. Lihat waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan menghukum. Jadi saudara, orang Tuhan bisa saja membalikkan kehidupan orang dalam waktu yang sekejap. Ya, dalam waktu yang sekejap. Saudara, ada kisah cerita The Earth of Pompeii, yaitu gempa bumi di kota Pompeii. Pada masa Romawi dulu ya, itu kota yang paling kaya, orang hidup berpesta pora, orang hidup dengan segala kemewahannya gitu ya, itu kota kaya. Kota yang paling kaya, tapi dalam waktu yang sekejap dia hangus oleh karena meletusnya Gunung Pompeii. Ya, ketika meletus Gunung Pompeii, maka semua orang mati, semua kekayaannya hilang, semua nggak ada gunanya. Nah, karena itu saudara, siapa orang kuat, siapa orang hebat, siapa orang bijaksana, jangan sombong. Ya, dalam waktu yang sekejap pun juga bisa hilang. Karena itu saudara, ayat 24 mengatakan, tetapi orang siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena dia mengenal Tuhan. Jadi bermegah di sini bukan berarti sombong. Tapi bermegah di sini baiklah kita optimis gitu ya. Bersikap optimis, bersikap hidup dengan penuh pengharapan, berhidup dengan kekuatan jiwa, hidup dengan kekuatan batin. Ya, hendaklah orang bermegah berikut karena dia apa? Mengenal Tuhan. Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang benar, dan Tuhan yang adil. Dan itu yang paling aku suka. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita masih muda, ya artinya wah kita masih berupaya ngejar prestasi dong. Ya kan, cita-cita kamu, ambisi kamu masih sangat kuat sekali. Itu kalaupun juga kamu ditanya sekarang kamu mau ngapa? Gitu ya. Dan apa yang namanya target hidup itu kan selalu berkembang dan terus maju. Mungkin kamu yang mahasiswa atau mungkin kamu yang SMA sekarang, kamu berpikir, aku pokoknya lulus SMA dulu Pak dengan nilai yang terbaik. Nanti setelah SMA lalu kemudian aku punya cita-cita apa? Masuk ke universitas negeri Pak. Oke. Nanti setelah masuk ke universitas negeri, kamu kuliah, lalu kemudian cita-citamu apa? Aku lulus dengan yang terbaik Pak. Cum laude kalau mungkin. Oke. Ya, lalu kemudian kamu pun juga terus belajar lagi. Lalu kerja Pak, punya pekerjaan yang baik, gitu. Atau kamu punya usaha, gitu ya. Atau apa aja. Saudara, maka cita-cita, target demi target hidup, gitu, itu yang kamu coba kamu capai. Tapi saudara, ya dalam bagian Alkitab yang kita baca ini, maka bukan hanya sekedar kamu boleh bermegah dengan kebijaksanaan dan kepintaran. Bukan sekedar kamu pun juga dikaruniai Tuhan kekuatan.
Bukan juga sekedar kamu pun juga diberikan kemampuan dan akal pikiran yang sehat sehingga kamu boleh melakukan banyak hal. Tetapi saudara, apapun yang kamu capai, apapun yang kamu raih, dan apapun yang kamu miliki, dan apapun juga yang saat ini kamu nikmati, ya semuanya itu hanya oleh karena anugerah dan berkat Tuhan. Ya, karena itu orang yang bermegah bolehlah ia bermegah, tetapi ia bermegah oleh karena ia memahami dan mengenal Tuhan. Artinya kita boleh hidup dengan sukacita, dengan syukur, dengan pujian di saat ini. Apapun juga pencapaian hidup kita, kita bersyukur karena kasih dan kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan itulah yang melimpahi kehidupan kita. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, suatu ketika saya berjumpa dengan seorang pengusaha. Ya, pengusaha ini hebatlah. Ya, dia punya usaha untuk semua kebutuhan pertambangan. Ya, untuk pertambangan itu entah pertambangan itu truk yang besar, dump truk itu, lalu kemudian bekonya apanya. Itu kantornya di Jakarta. Ya, saya suka diminta mimpin kebaktian di kantornya. Saya ketemu, dia bilang, apa yang dia bilang, dia cerita, saya itu dulu dari Palembang hanya modal 1 koper, Pak, saya kuliah. Itu lalu saya kuliah di Atmajaya. Setelah di Atmajaya saya kerja, lalu saya belajar usaha sendiri. Sampai Tuhan memberkati dan semuanya berkat Tuhan, maka saya bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Emang saya tanya, Pak, karyawannya berapa? Ya, karyawan saya ada sekitar 7.000 orang, Pak. Di Jakarta ini paling hanya 300-an. Tapi ada di Kalimantan sekian ribu, ada di Papua sekian ribu, ada di Sulawesi sekian ribu, ada di Nusa Tenggara sekian ribu. Wow, jadi total karyawannya ada 7.000 orang. Saya tidak membayangkan, saudara, bagaimana mempekerjakan orang sebanyak itu. Tapi apa yang dia lakukan? Pak, saya sendiri juga nggak ngerti. Tetapi Tuhan memberikan selalu jalan kepada saya. Karena motif utama saya bukan hanya sekedar saya berusaha. Tapi motif utama saya adalah bagaimana saya menjadi berkat dan memberkati banyak orang. Karena itu dia terus diberkati. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, maka apapun yang menjadi tujuan hidup dan cita-cita kita, apapun yang mau kita ingini dan apapun yang mau kita raih, saudara-saudara, maka ayat 24 itu, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia dan keadilan. Akulah Tuhan. Gitu ya. Jadi motif utamanya biarlah kita boleh menjadi pelayan bagi Tuhan. Ya, dan biarkanlah Tuhan sendiri yang bekerja. Jadi fokus hidup kita itu orang Kristen itu bukan lagi pada dirinya. Tapi dia bagaimana dia menjadi pelayan bagi Tuhan dan bagaimana dia memuliakan nama Tuhan. Karena itu saudara, orang yang sungguh-sungguh dia mau bekerja untuk Tuhan, dia mau memuliakan nama Tuhan, dan dimanapun dia ditempatkan, dimanapun dia bekerja, dia mau melayani Tuhan, maka saya percaya Tuhan membuka tingkap langit dan Tuhan memberikan anugerah dan berkat yang berlimpah kepada setiap kita. Karena dia percaya bahwa apa yang kita hidupi hanya kita tujukan untuk kemuliaan namanya. Terpujilah Tuhan. Amin. Ya, terima kasih Pak Erik untuk firman-Nya. Jadi kita akan dengerin lagu respon firman Tuhan ya. Judulnya Waktu yang Tepat. Selalu Tuhan menjawab doa
oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Dengan caranya di waktu yang tepat. Iya, tiba saatnya untuk doa syafaat ya. Ada yang mau didoain mungkin ulangan atau ada yang sakit? Ini teman-teman yang baru mulai kuliah, Oh ya, itu aja yang ada lagi ya. Iya udah. kesehatan, kata Randy. Iya. Oke, kita mulai ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pertemuan ini ya Tuhan. Sekali lagi ya Tuhan, sekiranya berjalan dengan lancar dan hampir mau selesai ya Bapak. Kau mau turut hadirkan teman-teman kami yang sekiranya belum datang untuk minggu ini ya Tuhan. Kiranya mau Kau lancarkan untuk bisa bergabung bersama kami di minggu yang akan datang ya Tuhan. Ya Allah, tidak lupa juga kami berdoa untuk doa syafaat yang pertama ya Tuhan, untuk pendeta di KPI Kota Cakung ya Tuhan, Bapak Pendeta Erik ya Bapak. Kau mau berkati kesehatannya lah, Kau mau berkati setiap pelayanannya yang ada di gereja ini ataupun di luar ya Tuhan. Kau mau berkati keluarganya ya Tuhan, Kau mau berkati Ibu Melani, Bung Duta, Bung Abdi, yang juga melayani di gereja ini ataupun di luar ya Tuhan. Kau mau berikan mereka semua kesehatan sebagai keluarga. Kau mau berkati terus apa yang akan Pak Erik dan keluarga mau rencanakan ke depannya Tuhan. Ya Allah, kami juga di luar berdoa untuk renovasi yang ada di gereja ini ya Tuhan. Kami semua tahu bahwa gereja ini masih dalam tahap proses untuk selesai ya Tuhan. Kau mau berkati renovasi ini untuk sekiranya bisa 100% selesai tanpa kekurangan apapun ya Tuhan. Kau juga mau berkati setiap tangan-tangan yang ingin membantu proses renovasi gereja ini ya Tuhan. Kau mau berkati setiap
usaha-usaha dari para panitia yang mencoba untuk menyelesaikan renovasi gereja ini ya Tuhan, untuk secepatnya Tuhan. Ya Allah, kami juga tidak lupa berdoa untuk majelis-majelis yang ada di gereja ini ya Tuhan. Kau mau berkati mereka semua, pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Kau mau berikan mereka semua kesehatan selalu ya Tuhan. Kau mau lancarkan setiap program kerja atau setiap usulan-usulan yang akan mereka semua buat untuk jangka pendek ataupun jangka panjang ya Tuhan. Ya Allah, kami juga tidak lupa berdoa untuk komisi-komisi yang ada di gereja ini ya Tuhan, komisi anak, komisi remaja dan pemuda, komisi pria, komisi perempuan, dan komisi lansia ya Tuhan. Kau mau berkati setiap pengurusnya Tuhan. Kau mau berkati koordinatornya, ketua, sekretaris, bendahara, dan jajaran di bawahnya ya Tuhan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu ya Tuhan. Kau mau berkati mereka semua, pribadi lepas pribadi. Kau mau berkati setiap komisi-komisi yang akan mungkin memberikan program kerja yang di waktu yang akan datang ya Tuhan. Kau mau berkati Tuhan. Kau mau lancarkan setiap usaha yang mereka buat ya Tuhan. Ya, terkhusus untuk pemuda dan remaja ya Tuhan. Kau mau berkati kami semua, pribadi lepas pribadi yang di sini ataupun yang di luar Tuhan. Kau mau berkati kami semua, Kau mau lancarkan setiap aktivitas kami yang kerja, yang kuliah, yang sekolah, atau kegiatan apapun ya Tuhan. Kau mau mempersatukan kami untuk tetap kompak dan bisa tetap memberikan program-program kerja yang akan mempersatukan kami semua untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk teman-teman kami yang sekiranya sudah mau mulai kuliah awal ya Tuhan. Kau mau berkati mereka semua, pribadi lepas pribadi, untuk siap menghadapi tahapan baru dari pendidikan mereka semua ya Tuhan. Kau mau berkati mereka di Jakarta ataupun yang di luar ya Tuhan. Kau mau berikan kesehatan selalu, pribadi lepas pribadi, untuk tetap bisa fokus dalam belajar dan bisa mengikuti ibadah kami daring ya Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk teman-teman kami yang sekiranya sedang mencari pekerjaan ya Tuhan. Kau tahu apa yang mereka mau di dalam hati ya Tuhan. Kau tahu apa yang mereka butuhkan. Kau mau sekiranya memberikan pekerjaan yang sesuai dengan minat atau sesuai dengan kesukaan mereka ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa pekerjaan daripada-Mu adalah yang terbaik ya Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk teman-teman kami yang sekiranya mencari pasangan hidup ya Tuhan. Kau mau berkati juga pribadi lepas pribadi. Kau mau turut campur dalam setiap pemilihan teman-teman kami di luar sana untuk mencari pasangan hidup ya Tuhan. Sekiranya pada akhirnya bisa seiman, sejalan, dan pada akhirnya memuji dan memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Ya Allah, kami juga tidak lupa berdoa untuk teman-teman bangsa dan negara ya Tuhan. Kau mau berkati bangsa ini ya Tuhan, bangsa Indonesia. Kau mau berkati setiap jajaran tingginya, presiden. Kau mau sampai yang terendah ya Tuhan. Kau mau berkati mereka semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu ya Tuhan. Kau mau berikan mereka kesehatan selalu. Kau mau lancarkan setiap program kerja, usulan, ide, atau apapun yang akan mereka kerjakan untuk negara Indonesia ini ya Tuhan. Kiranya doa yang kurang sempurna ini kami ajarkan kepada murid-murid-Mu saja ya Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk nyanyian penutup, kita nyanyi satu-satunya yang Kau andalkan. Engkau Tuhan yang setia,
waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Satu-satunya Kau yang setia, satu-satunya Kaulah Tuhanku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Baik, saat kita menerima berkat Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih anak dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian selesai. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Silakan foto dulu. Yuk.